di podcast Kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hesti Diani selaku moderator pada acara podcast pada siang hari ini. Baiklah, di sebelah saya sudah ada Ibu Cici Rima Putri Pratama, SEI MS, selaku pemateri pada podcast siang hari ini. Jadi Bu, tema yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu Rasulullah dalam perspektif entrepreneur. Baiklah, mungkin di sini banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana sih Rasulullah itu dalam perspektif entrepreneur. Jadi yang akan kita bahas pertama yaitu Bu, bagaimana sih Rasulullah itu membangun dan memimpin umatnya? Apakah mirip dengan seorang entrepreneur dalam memimpin sebuah timnya? Terima kasih. Rasulullah itu seorang entrepreneur yang dapat memimpin timnya dengan cara yang efektif ya, dengan memperhatikan komunikasi terbuka, terus memberikan inspirasi dan visi yang jelas, serta juga memberikan kepercayaan kepada anggota timnya, terus memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan, serta memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi untuk timnya. Selain itu juga, seorang entrepreneur juga harus mampu memotivasi timnya mengambil keputusan yang tepat dan menjadi contoh yang baik untuk anggota-anggota timnya. Baiklah, mungkin itu cara sosok seorang entrepreneur itu dalam memimpin sebuah timnya yang diambil dari ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu kan di zaman sekarang itu sudah zaman digitalisasi kan Bu. Betul. Banyak sekali pemuda bahkan orang dewasa yang mempunyai bisnis yang sukses dan maju. Yang ingin kami tanyakan yaitu bagaimana sih Bu ajaran Rasulullah tentang dunia bisnis modern untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan sukses. Maksud dari ajaran itu seperti ajaran etika, kejujuran dan keadilan. Oke, sekarang ini kita sebenarnya krisis panutan. Ya. Nah, siapa panutan kita? Yaitu Rasulullah SAW. Dengan menerapkan ajaran-ajaran Rasulullah tentang etika, kejujuran, dan keadilan dalam bisnis modern dapat diciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Terus juga dipenuhi dengan kepercayaan, integritas, dan keadilan yang pada akhirnya akan membawa kesuksesan jangka panjang bagi bisnis tersebut. Nah, apalagi Rasulullah ini sangat terkenal ya dengan sifatnya. Rasulullah mempunyai ada 4 sifatnya. Ada sidik, yang artinya itu jujur. Nah, jujur ini kalau kita dikenal brand image kita itu jujur, maka orang itu otomatis akan percaya dengan kita ya, akan sudahlah tenang aja nih, dia pasti jujur karena sudah terkenal, sudah ada brand image jujur. Maka kita itu pasti akan dipercaya oleh orang itu, akan maksudnya omongan kita itu pasti akan dipegang, pasti jujur, gak akan bohong kalau kita sudah punya brand image atau riwayat yang jujur seperti Rasulullah dalam berbisnis. Kedua itu sifat Rasulullah itu mempunyai amanah, dapat dipercaya. Amanah, jujur dan dapat dipercaya itu sama ya, dapat dipercaya. Jadi orang itu kalau sudah percaya sama kita, apapun yang kita kerjakan, apapun orang yang bisa kita berbisnis itu orang itu akan percaya apa yang kita modalin, apa yang kita keluarin, produk kita dalam berbisnis itu orang itu sudah pasti percaya. Produk yang kita tawarkan, yang kita sampaikan itu pasti akan dipercaya oleh orang itu. Selanjutnya itu tablik. Nah, tablik ini kan menyampaikan maksudnya di dalam berbisnis entrepreneur ini adalah dengan cara marketing atau komunikasi. Nah, Rasulullah ini pintar berkomunikasi, pintar menyampaikan, pintar bermarketing dengan masyarakat, dengan tim-timnya. Jadi menyampaikan itu yang baik, otomatis itu akan menjadi dari entrepreneur dan juga anggota-anggota timnya. Dan yang terakhir itu patonah. Patonah ini adalah cerdas ya. Dimana cerdas, Rasulullah itu menerapkan misal bisnisnya ini dia tahu strategi bisnisnya itu mau berkelanjutannya gimana, terus juga untungnya berapa, terus bagaimana bisnisnya itu akan berjalan lancar, kepada timnya membuat strategi apa. Nah, Rasulullah ini cerdas dalam mengelola bisnisnya. Jadi sebenarnya untuk modal awal dalam berbisnis itu bukan hanya sekedar duit, kan kita kebanyakan memikir pasti modal awal itu duit, enggak lah, kan otomatis
kalau misalnya kita nggak jujur, orang yang kita modal sudah banyak, tapi kita sudah di brand image kita sudah nggak baik, udah nggak jujur, sudah tidak dipercaya, terus komunikasi marketing juga nggak bagus, apalagi misalnya strategi bisnisnya juga nggak bagus. Nah itu kan otomatis modal duit itu sia-sia aja. Jadi modal utama itu ya dari diri kita sendiri untuk modal awal dalam berbisnis seperti itu. Baiklah, jadi itu ajaran-ajaran yang bisa kita terapkan dari Rasulullah SAW untuk membangun sebuah bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Dan yang ketiga itu yang ingin kita bahas yaitu Bu, kan di setiap bisnis itu pasti ada kegagalan. Nah, bagaimana sih Bu yang dapat kita ambil dari Rasulullah SAW itu untuk diterapkan di masa kini agar bisa menghadapi sebuah kegagalan dan hambatan itu? Oke. Nah, Rasulullah memiliki sifat yang gigih ya, gigih dan penuh ketabahan. Nah, Rasulullah dapat menjadi teladan bagi seorang entrepreneur dalam menghadapi rintangan bisnis. Seperti Rasulullah seorang entrepreneur yang juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan kegagalan dalam perjalanan bisnisnya. Sikap gigih dan penuh ketabahan inilah yang akan membantu seseorang dalam menjalankan bisnisnya, dalam menghadapi setiap rintangan yang akan muncul. Nah, dengan ketabahan, seorang entrepreneur ini dapat belajar dari kegagalan, terus mengambil pelajaran, serta juga terus maju dalam menuju tujuan bisnisnya seperti itu. Jadi tujuannya otomatis akan tercapai jika dia memiliki sifat yang gigih dan penuh ketabahan, tidak menyerah dalam suatu bisnis. Karena bisnis itu kan pasti ada pasang surutnya, ada naik, ada turun. Baik, Masya Allah sekali materi yang Ibu sampaikan saat ini. Yang dapat kita ambil dari podcast kali ini yaitu bagaimana cara entrepreneur itu untuk memimpin sebuah timnya, dan yang kedua yaitu bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah yang bisa kita tetap terapkan di zaman sekarang, dan yang terakhir yaitu bagaimana kita seorang sosok entrepreneur itu untuk menghadapi kegagalan dan hambatan itu. Baik Bu, mungkin untuk selanjutnya yaitu pesan Ibu untuk anak muda yang ingin membuat bisnis itu Bu sendiri. Oke. Pesan saya untuk memulai bisnis itu, contohlah Rasulullah. Rasulullah itu modal awalnya bukan hanya duit, tapi dari diri kita sendiri. Kita percuma punya uang banyak, tapi kita nggak punya keinginan untuk memulai bisnis. Terus juga miliki sifat yang teladan dari Rasulullah, yaitu dengan sifat sidik, amanah, tablik, patonah. Karena ini kunci keberhasilan, kunci brand image bisnis kita untuk sukses seperti itu. Jika kita sudah memiliki 4 sifat ini, insya Allah kita akan dikenal mempunyai brand image yang baik kepada bisnis kita. Baik, mungkin kita telah mendengarkan penjelasan tentang Rasulullah dalam perspektif entrepreneur itu dari pemateri yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Cici. Baik, untuk selanjutnya mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Cici. Sekali lagi, saya sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Kuliner Ramadan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.